Ya, haleluya. Hari ini kita akan belajar mulai dari kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Ya, kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Ya, kita akan belajar mengenai kitab Wahyu Fatsal pertama. Dan session pertama untuk Fatsal yang pertama ya. Dan kita akan bahas ya dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, jadi ayat pertama sampai ayat ketiga dan kemudian kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Ya, karena materinya cukup banyak, sangat banyak sekali dan berhubungan satu dengan yang lain, integrated ya, sehingga lebih baik kita pelan-pelan tetapi kita mendapatkan banyak kebenaran firman daripada cepat-cepat nggak dapat apa-apa ya. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu kita lihat bahwa kitab Wahyu ini, saya masuk dalam pendahuluan, yaitu kitab yang terakhir, saudara, dari kitab Tanak dan Brit Gadasa. Dan biasanya dalam kitab terakhir ini merupakan kitab kunci jawaban. Kalau saudara punya textbook, ya, di sana biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kuncinya itu ada di halaman paling belakang. Di bab atau di pasal atau di bagian yang paling belakang itu adalah kunci jawaban semua. Termasuk di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita kepingin tahu kunci jawabannya untuk zaman akhir ini apa, maka lihatlah kitab yang paling akhir, yaitu kitab Wahyu. Ya, jadi disinilah ada kunci jawaban yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kitab Wahyu ini kitab yang paling banyak ya, paling banyak footnote-nya. Footnote itu adalah catatan kaki. Nah, catatan kaki ini berupa ayat-ayat dari Tanak ya, dan ada juga dari Brit Hadasa. Ya, dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini paling banyak, saudara. Kalau saudara bandingkan, kalau saudara punya kitab suci yang terjemahan LAI ya, itu saudara di bawah itu ada footnote. Saudara lihat di sana bahwa di dalam kitab Wahyu ini footnote-nya itu paling banyak, saudara. Paling banyak. Perhatikan saja, ya. Dibanding dengan kitab-kitab yang lain, ya. Ini kitab yang paling banyak sekali footnote-nya, ya. Um, Entah itu dari Kejadian, entah itu dari Yesaya, entah itu dari Yehezkiel, entah itu dari Daniel, dari Zakaria, dari Maleakhi, itu paling banyak. Dan ini membuktikan ya bahwa kitab Wahyu ini integrated sekali dengan kitab-kitab Tanakh, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim yang sering kita kenal dengan perjanjian lama. Ini integrated sekali, jadi sangat berhubungan. Nggak bisa dipisah, saudara. Nggak bisa dipisah. Ya, jadi sangat-sangat erat sekali. Kalau pisah berarti ada missing link. Ada kayak permainan puzzle ya. Sebelah kanan ini ada gambar-gambar puzzle. Itu kalau missing satu, hilang satu, itu nggak kelihatan gambarnya. Ya bisa dilihat, cuman ada missing linknya begitu. Ya, nah kitab Wahyu ini membuktikan bahwa dia tidak terlepas dari Tanak, dari perjanjian lama. Ya, dan sangat berhubungan satu sama lain. Nanti kita akan pelan-pelan lihat ya dalam pelajaran berikutnya. Mungkin hari ini masih belum, tapi di dalam pelajaran-pelajaran nanti ke depannya kita akan melihat ya banyak ayat yang akan berhubungan dengan Tanak dan Brit Gadasa. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi ini membuktikan bukti yang sangat kuat. Karena begini ya saudara, saya harus kasih tahu bahwa ada kitab yang namanya Peshitta, Aramaik Peshitta. Ya, itu satu kitab suci, kumpulan kitab suci perjanjian baru tapi jenisnya Peshitta. Dan ini salah satu yang paling kuno. Akan tetapi kitab Peshitta ini dia sampai kalau nggak salah sampai 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes. Sisanya itu nggak ada, saudara.
Jadi mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya, sampai mentoknya itu di 1 Yohanes. Jadi kitab Pesita ini, dia tidak ada 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Yehuda, dan kemudian Wahyu. Itu nggak ada, saudara. Ya, nggak ada kitab itu. Nah, nanti biasanya kalau ada pertanyaan, kenapa kok kitab Pesita itu tidak ada kitab Wahyunya? Berarti kitab Wahyu ini nggak valid. Bukan soal nggak valid. Akan tetapi kita harus lihat pada saat pembuatannya itu kitab Wahyu itu sedang di dalam masa proses pembuatan penulisannya itu. Jadi tidak diambil, ya. Jadi itulah yang terjadi. Ya, bukan berarti kitab Wahyu ini dibuang, tidak mungkin. Karena apa? Ternyata ya ini membuktikan bahwa di dalam kitab Wahyu itu tercatat banyak sekali ayat-ayat dari Tanakh. Ya, jadi ini membuktikan bahwa kitab Wahyu ini sah, ya, sah dan integrated dengan Tanakh. Ya, jadi saya sudah jawab dulu pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada berkat spesial di dalam kitab Wahyu ini. Bagi yang membaca, mendengar, dan memelihara. Nah, berkat spesial ini tidak terdapat di kitab-kitab lain. Hanya satu kitab ini yang menuliskan secara spesifik. Ada berkat bagi yang membaca, bagi yang mendengar, dan bagi yang memelihara. Ini luar biasa. Ya, saudara sekarang mendengar, itu berarti saudara mendapat berkat spesial. Nanti kita membaca kitab ini, kita juga mendapat berkat yang spesial pula. Dan juga bukan cuma membaca dan mendengar, akan tetapi juga memeliharanya, mentaatinya. Wah, itu berkatnya levelnya dikali 3, begitu ya. Setelah membaca, diberkati, mendengar, diberkati, dan kemudian kita simpan dalam hati kita untuk ditaati. Wah, betul-betul keberkatan luar biasa. Siapa yang tidak mau berkat? Ya, tapi saya harus kasih tahu, ada orang-orang yang takut kalau baca kitab Wahyu. Takut, aneh, saudara. Saya pernah ketemu satu orang. Ya, saya pernah dengar itu. Kalau dia baca kitab Wahyu itu takut. Tapi kalau lihat nonton film horor, nggak pernah takut, saudara. Aneh kan? Spirit seperti ini. Ya kan? Unik, tapi nyata, saudara. Ada. Saya juga bingung. Ini orang mau diselamatkan atau tidak, begitu. Ya. Tapi ada, saudara. Ya, saya nggak tahu. Saya harapkan tidak ada yang, tidak ada yang seperti orang ini. Dan juga seringkali biasanya mereka mengelak dari kitab Wahyu itu alasannya karena membingungkan. Karena kode-kodenya itu membingungkan. Ya jelas bingung lah, kamu pikirannya melalui pola Yunani ya pasti bingung. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau pakai pola pikir Yunani ya sangat sedikit sekali yang bisa digali. Ya, sangat miskin sekali, nggak dapat apa-apa. Pantes bingung. Kalau kembali ke pola Ibrani yang benar, kita akan mendapatkan semua jawabannya dengan luar biasa. Ya, semua jawabannya dengan ajaib. Nah, jadi ada berkat yang sangat spesial bagi yang membaca, mendengarkan, dan memelihara atau mentaati atau menuruti kitab yang satu ini, yaitu kitab Wahyu. Ya, haleluya. Inilah pendahuluan. Nah, kita akan masuk di dalam Wahyu pasal pertama dan kedua. Ya, Wahyu chapter atau pasal pertama ayat 1 dan 2. Bisa minta tolong untuk Henok bisa bantu untuk membaca. Terima kasih Henok. Wahyu Yeshua Mashiach yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes yang telah memberi kesaksian firman Elohim dan kesaksian Yeshua HaMashiach sebanyak yang telah dia lihat. Ya, terima kasih. Inilah Wahyu pasal pertama ayat 1 dan 2. Ya, di mana tertulis bahwa Wahyu Yeshua HaMashiach yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Jadi, author, ya, ide penulisan semua kitab Wahyu ini, ya,
otaknya begitu ya. Jadi mastermind-nya itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan tidak membingungkan karena Bapak Yahweh adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Karena Yeshua dan Bapak Yahweh adalah satu adanya. Dia adalah Elohim dan inilah yang menjadi mastermind ya, yang punya ide daripada kitab Wahyu ini. Bukan Yohanes. Yohanes itu hanya mencatat. Yohanes itu hanya menuliskan saja ya apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dia hanya menuliskan saja. Tetapi semuanya itu diinstruksikan oleh Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi kita harus paham. Seperti persis apa yang terjadi pada kitab Torah ya. Dalam kitab Torah juga Nevi'im, Ketuvim, Perjanjian Lama, bagaimana Bapak Yahweh mendikte ya Moshe, para nabi, Daniel dan sebagainya untuk menuliskan ya, dan itu menjadi satu buku yang luar biasa yaitu Tanak. Jadi kita harus tahu bahwa mastermind-nya adalah Yeshua HaMashiach. Nah, Yeshua HaMashiach yang ini yang dijelaskan di Wahyu ini adalah Yeshua HaMashiach dalam tubuh kemuliaan. Perhatikan baik-baik. Ini bukan Yeshua HaMashiach yang sebelum kematian dan kebangkitannya. Tidak demikian. Apa yang dideskripsikan oleh atau dilihat dan ditulis oleh Yohanes, ini adalah Yeshua HaMashiach di dalam tubuh kemuliaan. Ya, dia sudah tidak lagi lemah seperti manusia saat dia datang dilahirkan oleh Miriam, ya, bisa merasakan lapar, haus, sakit, ngantuk dan sebagainya. Akan tetapi Yeshua HaMashiach di sini adalah Yeshua HaMashiach yang telah bangkit dan mengalahkan kematian, ya, luar biasa. Dan inilah yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu, ya, bentuknya. Kita nanti akan melihat secara detail. Ya, kita akan melihat secara detail, tapi kita akan pelan-pelan saja ya. Jadi semua saudara-saudara yang punya pertanyaan untuk kitab Wahyu, sabar, catat saja ya. Kita akan jalan, saya nggak akan menjawab pertanyaan saudara. Pak, bagaimana dengan nanti Wahyu 19 ayat sekian? Ini jawabannya apa? Oh, nanti saudara harus ikutin pelajaran ini ya. Dan saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Ingat ya bahwa Yeshua HaMashiach yang dalam tubuh kemuliaan yang sangat luar biasa ini, inilah yang mengasihi kita, memberikan kitab Wahyu ini. Haleluya. Ya. Kemudian Wahyu 1 ayat yang ketiga selanjutnya. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Silakan Henok bisa membacanya. Terima kasih. Berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, terima kasih. Inilah Wahyu Fatsal 1 ayat 3, ini merupakan pendahuluan. Jadi ayat 1, 2, dan 3 kita hari ini belajar mengenai pendahuluannya saja dulu. Ya, ini saja juga sudah luar biasa, apalagi nanti di dalamnya lebih dahsyat lagi. Ya, dikatakan bahwa berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memeliharanya apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Melalui ayat ini kita akan lihat ada apa di dalam ayat ini ya. Yang pertama adalah ada 3 berkat spesial, yaitu membaca, mendengarkan, dan memelihara. Tadi saya sudah sebutkan ya di atas. Jadi ada 3 berkat yang spesial. Saudara mau dapat berkat spesial? Saya mau, saudara. Ya, karena itu bacalah, dengarkanlah, dan taatilah. Berbahagialah itu di dalam terjemahan lain dikatakan diberkatilah. Siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memelihara atau menuruti
apa yang telah tertulis di dalamnya. Saudara bisa lihat ini, mau keberkatan dengan 3 level berkat yang dahsyat, maka bacalah kitab Wahyu, dengarkanlah pengajarannya, dan peliharalah, turutilah apa yang ada di dalamnya. Maka hidup kita akan diberkati. Ya, itu luar biasa. Tidak ada ayat seperti ini, tidak ada kitab yang memberikan berkat yang sangat spesial. Ya, hanya satu-satunya di sini. Ya, haleluya. Nah, kita akan lihat lebih dalam. Ya, jadi saudara paham ya. Saudara baca, saudara dengarkan, saudara pelihara. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, saudara juga boleh sudah mempersiapkan diri. Ya, jadi dalam minggu depan, saudara baca dulu kitab Wahyu Fatsal pertama ini. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Kita belajar dari Wahyu pertama ini dulu ya. Ya, baca dulu berulang-ulang ya. Dan nanti saudara akan sudah diberkati sepertiganya. Kemudian nanti kita dengarkan pengajarannya, ya saudara akan diberkati jadi 2/3. Dan kemudian saudara akan memeliharanya, mentaatinya, utuh berkat saudara. Ya, itu luar biasa. Yang berikutnya, ya jadi minggu depan saudara bisa membacanya terlebih dahulu ya. Hari ini hanya pendahuluan saja. Nah, dikatakan demikian, tetap di ayat yang ketiga, berbahagialah atau diberkatilah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memeliharanya apa yang telah tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan garis yang saya garis bawahi, yaitu perkataan-perkataan nubuat ini. Ya, kitab Wahyu ini mempunyai prinsip yaitu yang telah saya jelaskan, nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ya, ingat satu hal ini. Ini penting sekali, saudara. Banyak orang nggak nangkep bahwa nubuat adalah pola. Ya, rugi besar kalau nggak nangkep ini. Ya, kenapa rugi besar? Saya kasih tahu ya alasannya. Kitab Wahyu ini punya 2 dimensi, saudara. Dimensi pertama adalah menceritakan mengenai apa yang terjadi di dalam kekaisaran Romawi saat itu. Ya, karena kekejaman Romawi untuk menghancurkan umat-umat mesianik saat itu, maka kitab Wahyu ini juga diberikan untuk saat itu untuk memberikan encouragement, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pengharapan buat gereja-gereja, buat kehilat-kehilat maksud saya, mesianik yang dibuat sengsara oleh kekaisaran Romawi. Ya, kita harus paham itu, terutama saat Nero juga dan beberapa ada kaisar-kaisar yang kejam yang mereka menindas ya kaum mesianik ini. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa ayo kamu harus ngomong ya bahwa Caesar is the Lord. Ya, kaisar itu adalah Tuhan. Nah, orang-orang mesianik nggak mau, saudara. Ya, Yeshua ya. Yeshua is the Lord. Ya. Yeshua adalah Tuhan. Orang-orang Mesianik nggak mau mengakui bahwa Caesar is the Lord. Caesar is Caesar, that's it, gitu ya. Biarlah posisi kaisar ya kaisar, tapi saat itu kita harus tahu bahwa raja-raja itu ya, termasuk Firaun, ya, termasuk yang namanya Nebukadnezar, ya, itu raja-raja yang menguasai dunia saat itu. Mereka menyamakan dirinya sebagai titisan Elohim. Kita harus tahu ini, ya. Termasuk Nimrod itu akarnya dari sono, saudara. Ya, yang mengatakan bahwa dia adalah Elohim itu selalu, saudara. Ya, dia adalah anak Elohim. Ya, karena itu mereka harus disembah sebagai Lord, Tuhan. Ya, karena posisinya sama dengan Elohim, dengan Tuhan, dengan sesembahan. Itu sudah tradisi sejak Nimrod, saudara. Nimrod kemudian maka berkuasalah si Mesir, ya, Firaun. Kemudian setelah itu selanjutnya Nebukadnezar dan Assyria, ya.
kemudian Roma, wah lebih kejam lagi di Roma. Ya, kita harus tahu, karena itu Roma saat itu mengatakan bahwa kaisarnya, tidak semua ya, tidak semua. Tapi kaisar-kaisar yang arogan ini, dia berkata bahwa dia itu merupakan titisan daripada Tuhannya, Dewa Matahari, begitu, anak Dewa Matahari. Ya, sehingga dia minta disembah sebagai sesembahan. Dan orang-orang harus menyebut dia adalah Lord, the Lord, ya, satu-satunya Tuhan. Orang-orang Mesianik ya nggak mau, ya. Orang Mesianik tahu bahwa satu-satunya Elohim dan Tuhan yang disembah, ya. Satu-satunya yang disembah adalah Yeshua. Yeshua is the Lord. Ya. Nah, gara-gara itulah maka banyak terjadi persekusi, penyiksaan-penyiksaan terhadap para mesianik ini, saudara. Ya, kita harus paham di situ. Itu ada dua dimensi. Itu yang pertama. Kitab Wahyu itu ngomong soal itu. Tetapi dimensi kemudian, yang kedua, kita tahu tadi dikatakan bahwa dimensi yang kedua adalah, dikatakan tadi kan ayat tadi, siapa yang mendengarkan nubuat-nubuatan, ya nubuat-nubuat dari kitab ini. Jadi kitab Wahyu ini juga berbicara mengenai nubuat yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang lebih jauh dari kekaisaran Romawi. Ya. Jadi kaisar Romawi sudah runtuh, sudah ratusan ribuan tahun ya. 1000 tahun lebih runtuh sudah. Tapi ini juga berbicara zaman kita. Jadi kita jangan bingung dalam hal ini karena tadi saya sudah katakan bahwa prophecy is a pattern. Ya, is a pattern ya. Jadi saudara paham di sini. Nah, yang berikutnya. Jadi saudara jangan bingung nanti ya. Saudara akan ketemukan penjelasan di dalam pembahasan pada pasal-pasal berikutnya ya bahwa ada prophecy atau tulisan-tulisan yang bisa dipakai di dalam dua peristiwa, saat peristiwa Roma dan juga saat peristiwa hari ini. Jadi kita tahu ya, prophecy is a pattern, paham ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah, diberkatilah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan ini dan yang memelihara, sebab telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Garis bawahi, lihat yang saya garis bawahi, sebab waktunya sudah dekat. Pertanyaannya, seberapa dekat? Ya, kalau dikatakan waktunya sudah dekat, kita boleh tanya, seberapa dekat? Nah, kita akan lihat di sini. Ada 3 ayat yang saya tampilkan ya mengenai orang-orang yang mengatakan sudah dekat. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Yeshua sendiri. Ya, kita akan baca ya, Matius 3 ayat 2. Silakan Henok. Bertobatlah sebab kerajaan Syamaim sudah dekat. Ya. Sejak itulah Yeshua memberitakan. Oke, terima kasih. Cukup sampai di situ. Kemudian Matius 4:17. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yeshua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Syamaim sudah dekat. Ya, dan satu lagi Matius 10 ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Syamaim sudah dekat. Saudara bisa lihat 3 ayat ini. Yohanes Pembaptis menyatakan kerajaan Syamaim sudah dekat. Kemudian Yeshua meneruskannya setelah dibaptis, ya kan, di Beth Avara oleh Yohanes. Dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Syamaim, kerajaan sorga. Ya, kita tidak pakai sorga tapi pakai Syamaim. Sudah dekat. Kemudian yang ketiga dikatakan lagi, pergi dan beritakanlah. Ya. Jadi Yeshua menyuruh murid-muridnya termasuk kita, pergi beritakan. Nah, ini kita lagi memberitakan, saudara. Nanti setelah saudara selesai
eh, pembahasan firman ini, saudara kasih ke teman, ini ada pembahasan soal kitab Wahyu, itu saudara sudah memberitakan. Coba dengarkan saja, mungkin saudara nggak bisa menjelaskan secara detail, saudara bisa kasih linknya ini, orangnya bisa dengarin sendiri. Itu saudara sudah pergi dan memberitakan. Beritakanlah kerajaan Syamayim sudah dekat. Nah kan kita akan lihat seberapa dekat nih ya, seberapa dekat. Kalau kita lihat lini masa, timeline dari Adam sampai kiamat, ya, kita ini hampir menyelesaikan 6.000 tahun di mana saat dimulainya kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini. Itu hampir, saya bilang belum sampai 6.000, tapi hampir 6.000 tahun. Kurang 7 tahun. Ya, kurang 7 tahun. Nah, saudara perhatikan, saat pemberitaan Yohanes dan Yeshua itu ada di sini, saudara. Ya, karena itu ada di saat gambarnya di saat Yeshua disalibkan di situ ya kira-kira. Nah, karena itu Yohanes dan Yeshua mempunyai message atau berita yang sama. Kerajaan Elohim sudah dekat. Seberapa dekat? Karena tinggal 2000 tahun. Sebelumnya tidak pernah tertulis seperti itu. Dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, dia membuka jalan dan mengatakan bahwa kerajaan Syamayim itu sudah dekat. Yeshua pun memberikan konfirmasi, ya, bahkan lebih dari satu, yang menyatakan bahwa kerajaan Elohim itu sudah dekat. Karena tinggal 2 hari. Ya, kenapa setelah 2 hari? Alasannya adalah kerajaan damai 1000 tahun, Yeshua HaMashiach memerintah di sana. Itulah kerajaan Elohim. Ya, sementara, karena cuma 1000 tahun, sementara di muka bumi. Jadi ayat itu jelas sekali dikatakan seberapa lama, ya. Jadi saudara paham di sini seberapa dekat? Sudah sangat dekat. Karena waktunya tinggal 2000 tahun. 2 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 2 hari sama dengan 2000 tahun. Apalagi hari ini, saudara, sudah sangat-sangat lebih dekat lagi. Kalau Yeshua 2000 tahun yang lalu sama Yohanes Pembaptis mengatakan sudah dekat, hari ini kita sudah sangat dekat sekali. Karena itu kita harus memperhatikan baik-baik. Tidak lama lagi rapture akan terjadi, kita sudah tahu pola-polanya. Tidak lama lagi. Ya. Jadi prioritaskan hidup kita tinggal beberapa tahun ini untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan itu akan mendatangkan rewards, blessing, eternal rewards. Blessing yang eternal ya untuk kehidupan kita. Haleluya. Ya, jadi itulah pendahuluan. Kita akan to be continue minggu yang akan datang di ayat-ayat yang berikutnya. Ingat bahwa kita ini sudah masuk di dalam cycle Shemitah. Ya, hari ini bukan lagi Maret, saudara. Ini adalah Mei. Ya. Ini adalah Mei. Mei tanggal berapa ini? Tanggal 6. Saya ganti kalau gitu. Mei 6. 2023. Ya. Kita sudah masuk di dalam cycle Shemitah ini. Ingat, tidak lama lagi Yeshua akan datang. Ya. Menurut pola yang umum adalah 3,5-nya itu dibagi 2, di tengah-tengahnya adalah kedatangan Yeshua di dalam rapture. Akan tetapi ada satu rahasia yang telah dinyatakan melalui apa yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu 1290 hari dan 1335 hari, di mana inilah merupakan masa percepatan
Ya, masa percepatan. Matius 24 ayat 22. Ya. Dan apabila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek dan dipersingkat. Dipersingkat berapa lama? Dari sini kita bisa tahu bahwa rapture akan dipersingkat, yaitu sekitar sebelum awal Januari, begitu. Ya, saudara lihat aja pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Saudara akan jelas di sana. Ya, saudara paham di sini. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau gitu bukankah kapan hari saya mengajarkan bahwa pengangkatan itu diwakili oleh 2 hari raya, yaitu Hari Raya Buah Sulung dan Hari Raya Shavuot. Saya bilang benar, karena 2 hari raya itu tidak punya tanggal, ya, tidak ada tanggalnya. Jadi tidak ada salahnya. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Yeshua juga menginginkan lebih cepat, lebih baik. Jadi nggak usah berpatokan. Saya bilang bukan soal berpatokannya harus dalam 2 hari raya itu, tidak. Tetapi ada ayat-ayat yang mengatakan seperti yang kita lihat di dalam 1290 hari dan 1335, bahwa akan ada percepatan. Ya kita puji Bapak Yahweh kalau memang dipercepat. Yang penting kita ready. Ya. Dan lagi percepatannya hanya berapa hari, nggak sampai tahunan, saudara. Jadi nggak akan lebih jauh dari 2026, ya, begitu saja. Jadi dalam hal ini kalau Bapak Yahweh punya kehendak lebih cepat, karena kalau nggak dipercepat maka seluruh bumi ini akan binasa, saudara. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, ya. Tapi sama Bapak Yahweh dikasih ciri-ciri, dikasih bocoran akan dipercepat, ya, sehingga pengangkatan bisa jadi awal Januari, ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan 2 hari raya itu, yaitu Buah Sulung dan Shavuot. Tetap, karena juga secara harinya, ya, karena hari raya Buah Sulung dan Shavuot itu nggak tahu tanggalnya kapan, ya. Jadi itulah representasi daripada rapture. Jadi nggak ada masalah dalam hal itu. Ya, itu menjawab pertanyaan dari beberapa teman dan sudah terjawab, ya. Jadi perhatikan siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan Yeshua Mashiach, saudara harus segera masuk karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu saudara baptisan pembaharuan, ya. Jangan keraskan hati. Buat apa sih keras hati? Kalau tertinggal ya risiko ditanggung sendiri. Lebih baik nurut gitu loh. Ya, lebih baik taat. Karena waktunya sudah nggak lama lagi. Buat apa mempertahankan kekerasan hati? Saya hanya percaya baptisan hanya sekali. Untuk apa? Kalau baptisan itu dengan nama yang salah, berarti saudara dimiliki oleh roh-roh jahat. Saya kasih tahu. Yaitu si A dan si Yunani. Ya. Saudara tidak dimiliki oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Buat apa gitu loh? Ya, mempertahankan sesuatu yang diikat oleh roh-roh jahat. Lebih baik merendahkan diri, ambil baptisan pembaharuan, ya. Kemudian belajar firman, berjalan dengan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Untuk baptisan pembaharuan, saudara bisa lihat di dalam pelayananmenorah.com. Di sana saya sudah cantumkan di bawah home sebelah kiri atas, itu daftar mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara di dalam baptisan pembaharuan dan juga melepaskan saudara dari kedua nama berhala itu, yaitu nama Arab dan nama Yunani. Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.